Ya, Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah asli. Mulai dari kertas, tanda tangan hingga stempel semua dinyatakan sah. Tapi masih ada yang belum puas dengan hasilnya. Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa yang berhak untuk menentukan kebenaran dari ijazah tersebut adalah pihak pengadilan. Lantas, benarkah harus lewat pengadilan untuk membuktikan kebenaran ijazah tersebut, dan apa sebetulnya alasan mereka masih bersikeras menolak hasil penyelidikan pihak kepolisian, dan apa pula nasib dari kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu yang akan kita kupas tuntas malam hari ini pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Saya mau sapa satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Mas Ahmad Hozinudin, Koordinator Non-Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Selamat malam Mas Hozi. Malam Mbak. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Di sebelah Mas Hozi ini kita taruh di tengah sengaja ya, untuk bisa menetralkan kanan dan kiri. Biar gak tarung nanti ya. Biar tidak bertarung. Ada Bang Aristo Pangaribuan selaku pakar hukum Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Aristo. Sehat? Mbak Vena, sehat. Terima kasih diundang. Di sebelah Bang Aristo ini sudah hadir ada Mas Andi Aswan selaku Waketum Jokowi Mania. Selamat malam. Malam. Sehat. Sehat. Oke, saya pertama mungkin ke Mas Hozi terlebih dahulu ya. Baik, ini kan Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Tapi sepertinya dari pihak Anda masih belum puas. Apa sih yang belum puas? Saya pikir pertama yang harus kita dudukkan bukan pihak kami ya, tapi rakyat Indonesia. Karena apa yang kami lakukan sebenarnya tidak sedang mewakili pribadi ya, terutama klien kami ya Pak Roy Suryo, Risman Hasiholan dan yang lainnya. Sebenarnya kita berusaha untuk menjawab pertanyaan publik tentang masalah ini, dan mereka lalu melakukan sejumlah penelitian. Dan saya ingin koreksi, apa yang dinyatakan oleh Bareskrim itu bukan asli ya, tapi identik begitu. Beda antara identik dengan otentik. Kenapa demikian? Karena proses yang terjadi itu kan baru mengumpulkan bukti yang menjadi bagian dari bukti-bukti lain. Kalau kita kembali ke pasal 184 KUHP, dokumen itu kan hanya satu bukti. Masih banyak bukti lain yang akan dikonfrontir dengan dokumen tadi. Apakah bukti yang lain menguatkan dokumen tersebut, atau justru bukti yang lain, misalkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan yang lainnya justru bertentangan. Itu kan masih lama, dan ini prosesnya di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya kan sebenarnya tidak pada saat pengumuman yang disampaikan oleh Brigjen Pol Johandani Rohojopuro. Kami sebenarnya sudah lama, kira-kira seminggu lah yang lalu kami sudah mengeluarkan rilis dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, yang pada pokoknya kami menyayangkan proses di Bareskrim yang tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Bahkan kami menolak proses itu sejak lama. Jadi yang kami tolak saat itu bukan hasilnya ya, prosesnya. Kenapa? Karena prosesnya patut diduga justru hanya akan melegitimasi ijazah itu. Kenapa? Ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, aduan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu sebenarnya sudah masuk di Desember 2024. Tidak diberi nomor LP, hanya diarsip di Dumas, dan tidak pula ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, tiba-tiba proses Dumas itu ditingkatkan melalui penyelidikan, laporan informasi dahulu, diterbitkan surat penyelidikan, dan pemanggilan terhadap sejumlah klien kami, misalnya Pak Rizal Fadilah dipanggil, Mehdi Juniarto dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Itu setelah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya yang melaporkan bahwa dirinya dihina sehina-hinanya, dicemarkan atau direndahkan serendah-rendahnya, yang kemudian masuk di LP di 30 April 2025. Setelah itulah dikebut ya, klien kami di 6 Mei diperiksa, dan tiba-tiba kok sudah masuk pada proses yang masuk kategori pro justisia. Padahal kalau kita bicara Dumas, ini kan acuannya tentu Perkapolri lagi ya, Perkapolri nomor 6 2019 ya, tentang penyidikan pidana. Dumas itu kan ujungnya hanya pada rekomendasi apakah nanti akan diterbitkan pro justisia atau jadi kasus lah, kira-kira begitu bahasanya, dengan terbitnya LP, atau itu tidak jadi kasus, tidak terbit LP. Nah, tindakan-tindakan yang diambil oleh Bareskrim hari ini melampaui dua hal. Pertama, prematur dari sisi pengumumannya. Yang kedua, tahapannya melampaui, semestinya tidak masuk pada pokok perkara ijazah karena belum terbit LP. Justru kalau mau fair, yang harusnya segera ditindaklanjuti di Polda Metro Jaya, sudah ada LP-nya, harusnya disita barang itu sebagai bukti bahwa Saudara Jokowi punya ijazah asli, lalu menganggap klien kami menebarkan fitnah. Jadi soal proses yang dipermasalahkan begitu. Mas Andi Aswan, mungkin bisa direspon. Ya, kalau kita lihat ya, prosesnya ini kan cukup panjang ya.
mengapa Pak Jokowi memberikan ijazah aslinya itu ke Bareskrim? Kan proses sudah diproses sana, ya kan? Untuk di tes forensik, ya kan di sana. Ini kan sudah keluar hasilnya itu. Terserah mau dibilang identik, ya itu tidak sama dengan otentik. Yang jelas apa yang telah dilakukan oleh Mabes Bareskrim itu sudah jelas mengatakan, ya bahwasanya ijazah beliau itu memang beliau berkuliah di sana. Dengan data-data yang jelas itu, ya kan? Artinya apa? Ya ini bukan kata dibilang palsu. Ini jelas, ini adalah kalau walaupun dibilang identik, kita bilang ini asli. Kenapa? Nggak mungkin Bareskrim itu akan mengeluarkan, ya bahwa kata-kata dari identik itu tanpa melalui proses-proses yang sudah berlangsung itu loh. Ya kita ini kalau tidak dipercaya Bareskrim, tidak dipercaya kepolisian, mau percaya kemana lagi? Ya justru kita ini adalah pengen melihat bahwasannya ya persoalan-persoalan ini ya bisa secara terang benderang gitu loh. Dan saya setuju kalau maju terus di pengadilan sampai terbukti gitu loh. Karena ini adalah bisa jadi presiden buruk ya buat nanti presiden kemudian itu pasti. Karena ini akan terulang-ulang terus lagi. Dicarilah celah-celah itu gitu loh. Ya, sebetulnya kalau saya melihat ini ada skenario apa di balik ini. Itu yang menarik sebetulnya. Ini panjang ini. Ini bukan ujuk-ujuk. Ini ada semacam desain ini. Oke. Ya, seperti itulah dulu. Bang Aristo, jadi gimana? Apakah pernyataan keaslian disampaikan Bareskrim ini cukup kuat secara hukum? Gini, ya kalau kuat secara legal formal kuat, tapi saya mau mendudukan persoalan ini dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Okay. Gini, persoalan ini adalah, ini persoalan pembuktian. Ini persoalan pembuktian, ini jantungnya hukum acara pidana. Nah, di persoalan pembuktian akan selalu ada perdebatan di negara manapun, termasuk yang lebih advance seperti Amerika, antara legal truth atau kebenaran hukum, itu yang secara formal, secara prosedural, dan factual truth. Kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Bareskrim, UGM, ya, sudah melakukan statement bahwa ijazah itu identik. Ya, dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan. Tadi tintanya, stempelnya. Itu satu hal. Kemudian saksi-saksi teman Pak Jokowi, kemudian foto-foto hard evidence. Nah, pertanyaannya apakah legal truth, apa kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalan yang sedang dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual truth. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali apakah legal truth itu sama dengan ada distance dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Artinya ini harus memberikan pembuktian yang mengarah kepada factual truth tadi? Iya, pasti dong. Karena sekarang legal truth-nya, mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau ibarat pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu, tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas. Itu satu loh. Kemudian yang kedua, saksi-saksi, ada foto-foto. Dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konferensi persnya Bareskrim, itu udah lebih dari 2.
Apa maksudnya lebih dari 2? 1, uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth, ini sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah apakah hakimnya yakin apa enggak. Jadi subjektif. Jadi makanya itu saya katakan, kalau ini pertandingan sepak bola, mohon maaf, pihaknya Mas Ahmad nih lagi kalah nih di babak pertama. Apakah dia bisa mengembalikan? Saya nggak tahu. Oke, mohon maaf, pihaknya katanya lagi kalah nih situasinya. Kan... Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Ini juga lucu lagi kalau itu digas ya. Ada peraturan MA tahun 56 yang menyatakan kalau perkaranya perdanya itu belum dikinkrah, ya nggak bisa pidananya jalan. Apalagi pidananya dijalankan dengan apa? Alat buktinya apa? Itu tadi, misalnya hasil itu nggak bisa dijadikan alat bukti di Bareskrim. Bareskrim itu masih dalam tahap penyelidikan dan itu pun belum sampai ke penyidikan. Barang buktinya harus disita dulu dari Polda Metro Jaya. Jadi ijazahnya disita, kemudian ijazahnya diteliti oleh kedua belah pihak untuk memastikan itu asli atau tidak. Pakarnya masuk ke situ. Baru itu bisa digunakan asli atau tidak, identik atau tidak, bahkan yang penting otentik atau tidak. Dan kemudian baru orangnya merasa terhina-hina atau tidak, merasa termaklum atau tidak gitu. Atau kita juga bisa lihat ijazahnya itu asli atau tidak gitu loh. Jadi kalau ini nggak terjadi, aneh gitu. Oke, kita sudah melihat pernyataan dari Roy Suryo dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertanyaan menggantung saya untuk Mas Hozi tadi. Ini kalau dari kata Bang Aristo, kalau dari sisi legal truth udah kalah, seperti apa? Iya, saya mau luruskan ya. Kita ini tidak cari menang-menangan, tapi kita cari kebenaran. Dan ini bukan soal kemenangan siapa, kekalahan siapa. Kebenaran ini sebenarnya dicari oleh seluruh rakyat kan. Kita semua kan butuh kebenaran. Kebenaran tentang bangsa kita apa benar sih pernah punya legasi dipimpin seorang presiden tertuduh ijazah palsu 2 periode begitu. Dan ketika masuk ke legal formal, kita juga harus menghormati asas-asas di dalam hukum kita. Misalkan presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Seorang itu tidak boleh kita katakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Makanya saya kira setiap pengamat akademisi pun harus berhati-hati mengambil nomenklatur yang tepat dalam perkara ini. Karena seluruh rakyat melihat sebenarnya terjadi 2 peradilan sekaligus. Satu peradilan yang berawal dari kepolisian berujung di pengadilan, yang kedua peradilan rakyat. Rakyat ini kita anggap sekarang hakimnya. Mohon maaf, hari ini bukan kita mengkritik institusi tidak percaya, tidak. Tetapi presiden begitu banyak institusi kita itu melakukan tindakan hukum yang anomali. Contoh kalau tadi bicara Bareskrim nggak percaya. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, itu hasil awalnya dari Bareskrim seperti apa. Tapi begitu di-challenge oleh masyarakat, baru terungkap, ternyata itu bukan tembak-menembak, ternyata ada pembunuhan berencana, ternyata dalangnya adalah seorang polisi juga. Nah, saya mau kembali ke persoalan tadi. Saya ingin tegaskan begini, sekarang kalau memang persoalan ini harus bermuara ke pengadilan, kenapa Bareskrim menghentikan penyelidikan di proses Dumas? Harusnya bawa terus ini barang sampai ke pengadilan. Nah,
kalau ini dihentikan itu kan terbaca motifnya. Satu sisi di Barreskrim dihentikan hanya untuk melegitimasi ijazah Oke. saudara Jokowi, padahal belum ada putusan pengadilan. Harusnya dilanjutkan sampai pengadilan. Iya, begitu yang ya? di Barreskrim. Mas Andi, ini katanya untuk mencari kebenaran, rakyat ingin mencari kebenaran. Kebenaran seperti apa sih yang dicari? Saya setuju ya mencari kebenaran itu, biar terang benderang itu ya. Cuma saya nggak setuju ada pengadilan rakyat yang mana diadili, ya kan? Ini kan penggiringan opini seperti itu. Kita serahkan saja kepada penyidik ya, dan laporan Pak Jokowi sudah melaporkan itu. Dan selama ini ya bicara jasa palsu itu kan bukan dari pihak Pak Jokowi. Ini ada sekelompok orang yang memang untuk bisa bagaimana mengganggu Pak Jokowi dan bekerja. Bayangkan sudah 3 tahun. Dia pun sudah jadi rakyat biasa, ya itu masih diinikan juga. Perlu dicatat juga ya, yang sebagai dikriminalisasi sebetulnya bukan Pak Jokowi lah yang dikriminalisasi selama ini. Coba ingat, selalu dikatakan palsu. Zaman post-truth, ya palsu bisa dia pikiran mereka. Pedagang-pedagang itu kalau kita bilang, wah jasanya palsu, apa dia tahu? Kan enggak, karena ada oknum-oknum itulah yang selalu mengatakan bahwa jasa Jokowi palsu. Nah inilah saatnya Pak Jokowi ya menggunakan haknya sebagai rakyat melaporkan ini kepada kepada Polda Metro Jaya. Ini loh ijazah saya, karena ini udah masuk ke Barreskrim dulu, Barreskrim minta untuk dicek lapor. Kan itu diminta sama Pak Roy Suryo waktu itu. Udah kita cek di lapor. Udah ketahuan begini, dia bilang cari yang itu lagi deh, yang independen, bawa ke Amerika. Kemana ini? Logika berpikir kita ini ya sebagai anak bangsa, kok bisa begini gitu loh. Pertama ya, Pak Jokowi juga kan mantan presiden. Oke. Iya kan? Dia ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa buat rakyat ini. Masih diwak-wak seperti itu. Udah sekaligus saja maju pengadilan, kita buktikan di pengadilan. Oke, Bang Aristo, sebenarnya apakah harus ke pengadilan untuk bisa membuktikan kebenaran ijazah tersebut? Gini, sebelum nanti saya akan jawab, tapi tadi karena persoalan tentang kebenaran, saya mau jelaskan bagaimana kita mengaplikasikan konsep kebenaran di dalam perkara ini, dalam legal framework. Tadi saya udah bilang soal legal truth dan factual truth ya. Gini, konsep kebenaran yang sekarang terjadi nih, Barreskrim, kemudian diotentifikasi dan lain-lain, itu yang saya katakan legal truth. Apa maksudnya sih legal truth? Legal truth itu kebenaran yang dimonopoli oleh kekuasaan negara. Saya ulang ya, kebenaran yang dimonopoli oleh kekuasaan negara dan dalam perkara ini turun kepada satuan hukum acara pidana, itu namanya. Apa maksudnya? Yaitu sistem pembuktian, ada otoritas dan lain-lain. Tadi Mas Ahmad ya mengatakan, oh nggak percaya Barreskrim pernah begini begitu. Betul. Kebenaran yang disistemize ini kadang-kadang ada errornya juga. Kenapa bisa error? Ya kadang-kadang ada korupsi di sana, ada kolusi di sana. Nah itu makanya saya bilang legal truth bisa saja distance dengan factual truth. Nah artinya sekarang tadi saya katakan legal truth tadi, kebenaran yang sudah disistemize oleh negara, sudah kira-kira ini menyatakan benarlah ijazahnya Pak Jokowi. Nah, untuk mematahkan ini, untuk merobohkan konstruksi legal truth ini, perlu ada factual truth yang nyata. Apa itu factual truth yang nyata bisa merobohkan? Misalnya tadi, oh Barreskrim ini nggak benar-benar meriksa ijazahnya. Ternyata perbandingan ijazahnya dengan ijazah yang palsu lainnya. Atau misalnya ada kolusi di dalamnya. Nah, itu untuk merobohkan. Nah, sekarang ya, ini belum bisa dirobohkan. Paling tidak dalam pengamatan Karena saya. belum ada dan saya sangat truth-nya. berhati-hati Mas Ahmad dalam bicara ini dan ada basisnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, perlu tidak sampai ke pengadilan. Kalau Mbak Vena nanyanya dalam kerangka legal truth, ya perlu. Kenapa? Karena monopoli terakhir itu ya lewat pengadilan. Dan pengadilan ini sebenarnya tadi makanya saya bilang sedang kalah. Kenapa? Karena di pengadilan ini quantum of evidence atau jiwa pembuktiannya terletak pada angka 2. Jadi angka. Ngerti nggak maksud saya? Jadi 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim, itulah kebenaran. Dan sekarang kalau saya lihat konstruksinya, sudah lebih dari 2 alat bukti yang dijelaskan oleh Polri. Udah lebih. Apakah kemudian hakim nanti yakin akan itu? Ya itu persoalan lain. Tapi paling yang saya mau katakan, threshold-nya sudah terpenuhi. Jadi kebenarannya itu sudah terpenuhi hampir saya bilang 70%. Tinggal 30%-nya ini keyakinan hakimnya. Hakimnya yakin atau tidak. Begitu konstruksi sebenarnya. Oke.
Mas Andi Aswan, berarti kalau di pengadilan nanti kemudian ingin ijazahnya dibuka, siap? Ya justru itu, beliau menanti itu. Sebetulnya ya, kalau misalnya ya datangnya baik-baik, ya tabayun gitu Pak, izin Pak, kan biasa kan enak gitu loh ya. Kita kan orang Indonesia gitu, orang Timur gitu loh. Tapi kalau datangnya menggeruduk, membuat narasi-narasi negatif ya, framing beliau gitu kan, yang saya katakan tadi, selalu bilang palsu-palsu, orang jadi palsu. Kenapa nggak bilang asli loh, asli gitu loh. Kan mesti seperti itu, jadi balance ya, kan seperti itu. Nah inilah yang saya sayangkan gitu. Makanya hak beliau untuk mendaftarkan di pengadilan, untuk semua ini terang benderang, terbuka semua gitu loh. Karena yang kita takutkan, saya takutkan juga ini, sebetulnya ada grand design di sini, bagaimana untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Tembakan terakhir yang mana? Pemakzulan Pak Mas Gibran, kan sudah terbuka tuh, udah bicara-bicara itu. Oke, Mas Fauzi, benarkah tujuannya ini adalah untuk mendiskreditkan Pak Jokowi? Nah ini halu ini. Jadi berusaha mengaitkan hal-hal yang tidak relevan dengan tema dan kemudian berusaha mendiskreditkan upaya menegakkan hukum itu dengan narasi-narasi yang tidak faktual, tidak konseptual, dan bahkan tidak legal. Kita fokus saja pada persoalan yang hari ini kita bahas. Dan tadi kalau di soal tentang datang baik-baik, TPO itu datang ke Solo baik-baik, dikirim surat pemberitahuan, permohonan dan sebagainya, diterima juga dengan baik-baik. Hanya di ujung dia menyatakan tidak ada kewenangan kalian meminta dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Nah, logika ego yang tinggi ini sebenarnya tidak bisa menyelesaikan. Itu pula yang terjadi pada kasus Bambang Trimulyono. Mohon maaf, permintaan ijazah ini sampai pengadilan bukan baru hari ini saat Bambang Trimulyono dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, pembuktiannya harus didatangkan ijazah asli, hakim meminta, nggak datang tuh barang. Dan saya nggak mau pusing-pusing dengan legal truth dan sebagainya lah. Rakyat itu sederhana, Pak Jokowi mana sih ijazahnya, tunjukkan, selesai. Itu lebih simpel, kita tidak perlu proses ke pengadilan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, satu lagi, karena ini sudah masuk ke pengadilan, maka saya minta yang di Barreskrim jangan dihentikan, lanjutkan pengadilan. Nggak fair kalau melanjutkannya lewat di Polda Metro Jaya. Bang Haristo, silakan direspon. Yang mana yang saya respon nih? Jadi direspon apa legal truth yang disampaikan? Ya itu persoalannya ada di dalam kacamatanya Mas Ahmad ini ada distance antara legal truth dan factual truth-nya. Makanya sebenarnya akan ditunggu apakah Mas Ahmad dan tim ini bisa merobohkan konstruksi legal truth ini. Karena legal truth ini tadi saya katakan itu adalah monopoli kebenaran oleh negara. Karena kalau masing-masing mengklaim kebenaran, ya kacau kan. Makanya ada yang namanya instrumen hukum, ada pengadilan. Karena pengadilan itu diberi tugas untuk mendefinisikan apa itu kebenaran dengan sistem pembuktiannya sendiri. Dan sistem pembuktian yang sekarang terjadi, ya mohon maaf mengarah kepada kubunya ke Pak Jokowi bahwa ijazah ini itu paling tidak otentik atau identik. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan buka aja ijazahnya dari awal, kenapa harus pusing-pusing gitu kan. Memang saya lihat ada strategi yang dijalankan ini berbeda. Ini strategi litigasi aja sebenarnya. Strategi litigasinya yaitu menempuh instrumen hukum tadi, menempuh instrumen dari otoritas. Nah, persoalannya strategi litigasi ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan akan menimbulkan rasa ini kok tidak transparan dari pihaknya Mas Ahmad. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini menggunakan instrumen negara kan sebenarnya, monopoli kebenaran negara tadi, sistem itu. Nah, sedangkan Mas Ahmad mengatakan, ini bisa aja. Kan selalu curiga kan, bisa aja ini disetel. Nggak bakal ketemu, gitu. Kalau gitu nggak bakal ketemu. Nah, persoalannya makanya kita tunggu. Kalau yang sekarang yang prevail yang mana? Kebenarannya yang prevail, ya kebenaran legal truth. Itu yang prevail sekarang. Kecuali ada factual truth yang bisa merobohkan itu. Jadi untuk kalau ada yang masih belum puas adalah tadi untuk bisa merobohkan factual truth tadi? Iya, kalau memang punya bukti, misalnya meragukan itu, di mana cacat metodologinya kan bisa dijelaskan. Kemudian, cacat metodologinya bisa dijelaskan, kemudian apakah itu ada kong kali kong, misalnya ada kolusi, kalau ada, itu bisa dijelaskan. Itu kan salah satu mekanisme ya, yang bisa dilakukan. Sebenarnya sudah banyak ya yang mendelegitimasi klaim bahwa ijazah itu asli. Bahkan dari pihak-pihak yang sebelumnya selama ini melegitimasi ijazah itu asli. Misalnya Pak Kasmujo yang dibanggakan warari bolak-balik skripsi saya akhirnya berhasil. Ternyata tidak mengaku sebagai pembimbing skripsi. Bahkan tidak juga menjadi dosen, hanya asdos.
hanya ADOS. Itu tidak pernah Dosen diungkap. pembimbing. Enggak, terakhir pengakuan dia hanya ASDOS bahkan. Tidak pula dosen pembimbing akademik begitu. Artinya banyak hal dosen yang pembimbing mengatakan akademik. Oke, bahwa kita jangan muter-muter ya Bang, muter-muter balik dong. masuk Dosen dalam pembimbing kasus. akademik itu. Silakan. sebentar, Iya. saya belum Masalah begini. Oke, sebentar, saya belum selesaikan. Anda kan bertanya ke saya Ya, tadi. silakan Ya, singkat baik. saja, singkat. Jadi saya kira ini persoalannya adalah kembali kepada publik, kepada masyarakat. Apakah kepercayaan publik akan percaya dengan klaim-klaim yang sebenarnya membuat lama, panjang, dan melelahkan, tapi hasilnya juga tidak dilegitimasi oleh publik? Kenapa tidak mengambil jalan sederhana, menenteramkan rakyat, tidak ada perdebatan lagi, tunjukkan jasa selesai, sehingga kita tidak perlu berdebat, rakyat tentram, membangun bangsa. Kenapa meniti jalan yang lebih panjang Mas dan Wazi. melelahkan, padahal tahu ujungnya Mas pun Wazi. akan terdelegitimasi jika itu tidak jujur. Dan ketidakjujuran ini sudah terbaca sejak awal. Mohon maaf Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Oke, kan nanti Ini sudah saya siap, mesti ini, sudah mesti- siap untuk ditunjukkan. Oh siap sekali, siap. Bawa ke pengadilan Mbak. Ditahan dulu ya, ditahan dulu. Jokowi Kita jeda pembohong terlebih itu saya dahulu pemirsa. pertanggungjawabkan. Apa kabar Jokowi Indonesia pembohong malam itu akan banyak. kembali untuk Anda Anda pembohong sesaat nggak lagi. begitu? Jokowi pembohong. Sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas itu nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bang Aristo. Bang Aristo, kalau legal truth sama factual truth ini nggak ketemu, jalan tengahnya apa? Yang nggak ada jalan tengahnya, yang akan prevail adalah legal truth-nya. Karena monopoli kebenaran itu kan diberikan kepada negara lewat sistem hukum. Itu sederhananya, itu legal truth-nya. Nah, kalau factual truth-nya mestinya, kalau tidak ada yang bisa membantah konstruksi ini, ya legal truth ini akan dianggap oleh factual truth. Begitu kira-kira. Oke, jadi tidak ada jalan tengah ketika keduanya ini tidak bertemu, ya satu-satunya yang jadi paling kuatnya adalah legal truth begitu. Sudah pasti kalau kita bicara sistem hukum, tapi orang-orang yang merasa ada distance, kecewa dengan legal truth ini, tidak percaya dengan sistem ini, kan akan tetap berbicara. Ya, akan tetap berbicara terus, misalnya komentar-komentar itu. Dan komentar itu saya katakan dilindungi oleh freedom of expression, karena MK juga melindungi soal itu. Oke, Mas Hozi, statementnya kita mau dingin ya, nggak Oke. panas-panas. Sebenarnya ada jalan untuk mengkompromikan antara kedua hal tadi. Misalnya Barreskrim dengan membuka tadi yang kami mohonkan dilakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus sehingga seluruh pihak itu bisa dilibatkan, sehingga seluruh pihak itu juga ikut bertanggung jawab atas hasil. Kalau hari ini kita diminta untuk bertanggung jawab atau percaya pada hasil pada sebuah proses yang kita tidak dilibatkan, wajar dong kita nggak percaya gitu. Yang kedua ada presiden tadi begitu. Namun yang paling penting dari persoalan ini kan akhirnya kembali kepada rakyat. Rakyat sebenarnya yang saya kasihan tuh bukan pihak-pihak, bukan klien kami, karena klien kami sebenarnya sudah siap sampai ke pengadilan. Kasihan rakyat akhirnya untuk mendapatkan kebenaran yang bisa sederhana diberikan oleh seorang presiden ke-7 Joko Widodo, tapi harus mencari jalan yang mendaki, melelahkan, dan di ujungnya bisa saja nggak dapat kebenaran, jatuh dari gunung bisa saja. Kenapa nggak ambil cara yang simpel, sederhana, yang itu juga bisa melampaui kebenaran formal, yang itu justru bisa merukunkan anak bangsa, menyatukan kebersamaan kita, dan yang paling penting apa? Menutup legasi sejarah kita dengan satu kepastian yang memuaskan semua pihak. Begitu. Baik, Mas Andi Aswan. Ya, tahap langsung ke pengadilan itu udah kita tunggu-tunggu untuk itu, untuk mengklirkan semua tuduhan-tuduhan itu terhadap kata palsu-palsu itu. Jadi 100% asli dan masyarakat tuh menunggu. Masyarakat mendukung kok semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, melaporkan ke pengadilan dan sebagainya. Presiden loh membawa itu ijazahnya sendiri loh, ya kan? Dia sudah katakan dari SD sampai S1 dia selesai, itu ada di saya gitu. Coba, padahal begini aja menurut saya, ya, memang simpel gitu. Tapi ini ada presiden buruk nantinya. Karena apa? Itu akan dikuak-kuak terus. Itu kalau sasaran tembak aja itu masalah ijazah. Ada lagi selanjutnya itu nanti. Alhamdulillah. Baik, Ya, seperti itu. Tapi yang jelas ya satu aja poinnya. Yang poinnya adalah kalau saya melihat
Roy Suryo dan sebagainya. Ada kekhawatiran dalam dirinya. Ada kekhawatiran dalam dirinya. Oh, itu persepsi. Mudah-mudahan ini dapat di-clearkan di pengadilan, dapat selesai dengan pengadilan dengan terang benderang. Oke, baik, terima kasih Mas Andi Aswan, terima kasih Bang Aristo, terima kasih juga Mas Sama-sama, Fauzi Mbak. atas Mohon waktunya di maaf Apa ya. Kabar Indonesia Malam. Kita saling bersalaman satu sama lain, silakan Oke. Mas Fauzi, Ya, terima makasih. kasih.